di sini saya akan menjelaskan mengenai endapan plaster bauksit. Sebelum memasuki endapan plaster bauksit, saya akan menjelaskan mengenai endapan plaster itu sendiri. Endapan plaster adalah endapan yang terbentuk karena adanya proses erosi pada logam primer yang terendapkan pada daerah sungai, lembah, dan juga laut. Proses pembentukan itu sendiri yang pertama adalah pelapukan pada batuan keras yang mengandung logam primer. Contoh batuannya adalah batuan beku, batuan metamorf, dan batuan sedimen. Sedangkan untuk logam placer berada pada sedimen yang tidak terkonsolidasi. Bagian dari placer itu sendiri ada pasir, kerikil, mineral logam, dan juga batuan hias. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses pengendapan placer, yaitu adanya iklim, geometri, kondisi kimia. Menurut McDonald tahun 1983, lingkungan pengendapan dibagi menjadi 3 wilayah. Yang pertama ada benua, yang kedua ada transisi, yang ketiga ada lautan. Untuk bagian benua dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada residual, yang kedua ada eluvial, yang ketiga ada fluviatil, yang keempat ada gurun, yang kelima ada glasial. Placer residual adalah cebakan mineral biji yang terendapkan di atas batuan asalnya dan terendapkan pada daerah yang rata. Yang kedua adalah placer eluvial. Placer eluvial adalah cebakan mineral biji yang terendapkan pada lereng-lereng perbukitan dan dekat dengan batuan asalnya. Yang ketiga ada placer fluviatil. Placer ini sangat penting karena banyak ditemukannya biji besi dan juga biji emas. Yang keempat ada placer pantai, di mana ini terjadi interaksi antara gelombang laut dan juga air. Placer pantai ini terjadi pada zona pasang surut pantai dan akan membentuk tres yang disebabkan oleh gelombang laut. Yang kelima adalah placer eolian. Placer eolian terdapat pada daerah yang kering, terjadi karena adanya aktivitas angin. Selanjutnya, mineral-mineral yang terkandung pada placer yaitu ada kromit, ada kolombit, ada garnet, ada tembaga, emas, dan juga magnetit. Untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Salah satu endapan placer yang terbentuk adalah endapan bauksit. Bauksit adalah mineral yang terbentuk dari batuan yang mengandung aluminium dalam jumlah yang signifikan, serta kandungan besi yang relatif rendah dan kuarsa yang sedikit atau tidak sama sekali. Teksturnya seringkali mirip dengan tanah liat atau memiliki struktur yang seluler dan kadang-kadang dapat ditemukan dalam bentuk butiran yang disebut dengan pisolit. Pada pengamatan langsung, bauksit tampak tidak terstruktur atau amorf dan memiliki kekerasan yang rendah antara 1 hingga 3 pada skala Mohs, serta berat jenis yang berkisar antara 2,5 hingga 2,6. Sebagai materi yang tidak seragam atau heterogen, bauksit terdiri dari berbagai mineral, terutama oksida aluminium yang mencakup gipsit, bomit, dan diapspor. Bauksit yang ekonomis untuk ditambang biasanya mengandung sekitar 45-65% Al2O3, 1-12% SiO2, 2-25% Fe2O3, lebih dari 3% TiO2, dan air 14-36%. Untuk menentukan kandungan unsur hara dalam endapan bauksit, sangat penting dilakukan analisis kimia untuk mengetahui persentase Al2O3, SiO2, F2O3, TiO2, dan air yang ada. Metode yang sering digunakan adalah XRF atau X-ray fluorescence. Selanjutnya adalah metode pendambangan untuk endapan placer. Yang pertama ada metode panning and slacking. Metode ini merujuk pada teknik tradisional atau manual pendambangan dengan menggunakan peralatan yang sederhana seperti dulang. Teknik ini umumnya dikenal sebagai panning karena menggunakan dulang. Metode ini sering digunakan dalam tahap eksplorasi sebagai sampling pada endapan placer.
Dasar dari pemisahan mineral dan material pengotornya terjadi melalui perbedaan berat jenis dan aliran air saat dulang digoyangkan dengan arah memutar. Material pengotor dengan berat jenis yang lebih ringan dibandingkan butiran emas akan terlempar keluar, sementara butiran emas tetap berada pada dasar dulang. Dan yang kedua ada metode hidrolik atau hydraulic mining. Metode ini melibatkan pengambilan material dengan menggunakan tekanan air yang disemprotkan melalui kombinasi pompa dan monitor hidrolik. Kunci dari teknik ini adalah ketersediaan pasokan air yang mencukupi. Material yang digali kemudian dikumpulkan dalam suatu sumuran dan dipompa ke sebuah instalasi yang disebut dengan jig. Untuk penambangan timah, persyaratan dasarnya termasuk menjadi endapan aluvial yang lunak, terbatas secara geografis dan dekat dengan permukaan, serta memiliki pasokan air yang cukup. Endapan bijinya juga harus memiliki kadar yang lebih besar dari 2,5 kWSN. Dan yang terakhir ada metode dredging, adalah metode pengambilan material menggunakan peralatan seperti dredge atau kapal keruk yang biasanya digunakan di perairan. Syarat utama dari penggunaan metode ini adalah tersedianya daya apung yang cukup untuk kapal keruk. Kapal keruk dapat digunakan di lepas pantai atau offshore mining, perairan laut, pantai, sungai atau dataran yang berair. Biasanya kapal keruk yang digunakan untuk mengambil endapan aluvial atau placer seperti emas, timah putih, dan lainnya itu menggunakan metode dredging. Setelah mengetahui tentang pengertian dari endapan boksit, kita akan masuk ke dalam bab selanjutnya, yaitu mengenai tentang metode penambangan dari endapan boksit. Seperti yang telah rekan saya sebutkan sebelumnya, mengenai tentang metode penambangan endapan placer hampir sama saja. Dalam metode penambangan boksit terdapat 5 metode. Yang pertama ada metode penambangan terbuka, open pit mining. Yang kedua ada penambangan terbuka dengan stripping. Yang ketiga ada penambangan tertutup. Yang keempat ada metode penambangan jarak jauh atau controller. Dan yang kelima adalah metode penambangan dengan kapal keruk. Yang pertama mengenai metode penambangan terbuka atau open pit mining, di mana penambangan ini merupakan salah satu penambangan populer dalam pengambilan endapan boksit, di mana boksit ini akan diambil dari atas permukaan, kemudian diekstraksi dan terbentuklah boksit yang kita gunakan. Yang selanjutnya ada metode penambangan terbuka juga, tapi dengan stripping, di mana endapan boksit ini terletak di bawah dari suatu lapisan tanah, sehingga lapisan tanah di atasnya harus dibuang atau disebut dengan overburden. Untuk kelebihan, tentu saja dengan metode ini lebih banyak boksit yang kita dapatkan. Namun secara kekurangan, metode ini dapat merugikan masyarakat karena dapat menghasilkan berbagai limbah dan dapat menyebabkan penyakit jika tidak ditangani dengan baik masalah penambangan terbuka ini. Yang ketiga ada penambangan tertutup, di mana penambangan ini diambil dengan cara membuat terowongan. Setelah terbentuknya terowongan atau lorong, kemudian boksit diambil dan diekstraksi, sehingga kita dapat menggunakan boksit-boksit yang kita ketahui saat ini. Yang keempat ada metode jarak jauh atau controller. Metode ini merupakan metode baru, di mana merupakan metode dengan teknologi terkini, di mana metode ini merupakan metode paling aman karena kita menggunakan remote dan alat-alat, sehingga kecelakaan kerja lebih sedikit dari penambangan terbuka ataupun tertutup. Namun secara kekurangan, metode ini menggunakan investasi yang besar karena seperti yang kita ketahui bahwa alat-alat dari penambangan dengan robot sangat mahal, sehingga seorang investasi atau investor akan berpikir untuk dapat bergabung dalam metode ini. Yang terakhir ada metode kapal keruk. Ketika endapan boksit terletak di daerah perairan atau lautan,
Untuk mendapatkan dari endapan bauksit ini, maka harus digunakan kapal keruk untuk dapat mengekstraksi dari endapan bauksit ini. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam jenis-jenis endapan dari endapan bauksit. Selanjutnya mengenai tentang jenis-jenis endapan bauksit. Endapan bauksit terbagi menjadi dua. Yang pertama ada endapan bauksit karst, yang kedua ada endapan bauksit laterit. Endapan bauksit karst merupakan endapan yang terbentuk dari jenis batuan vulkanik yang bersifat asam, yang bercampur dengan lempung dan kemudian mengalami proses pencucian, tertransportasi dan terbawa menjadi batuan berbentuk karbonat. Yang kedua, ada batuan atau endapan bauksit laterit, di mana endapan ini terbentuk dari proses pencucian juga. Endapan ini merupakan endapan yang kami fokuskan. Endapan bauksit laterit merupakan endapan yang terdiri dari aluminium hidroksida, di mana endapan ini merupakan endapan yang hampir mendekati murni. Endapan ini dapat kita lihat penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti penggunaan kaleng serta transportasi. Ya, pesawat misalnya merupakan salah satu produk dari endapan bauksit laterit. Selanjutnya ada mineral penyusunnya. Mineral penyusun dari endapan bauksit laterit ini dapat diketahui seperti aluminium dioksida, ada kuarsa, ada besi 2 oksida, serta air yang menjadi bahan sebagai pencucian untuk terbentuknya bauksit laterit ini. Selanjutnya ada genesa. Bagaimana sih terbentuknya bauksit laterit ini? Genesa dari bauksit laterit ini dapat diketahui bahwa pembentukan dari endapan ini bisa berasal dari batuan basalt, granit ataupun kaolinit. Semua batuan ini disebut dengan host rock. Namun poin utama dari pembentukan endapan laterit tidak berasal dari host rocknya, tapi berasal dari proses pencuciannya. Di mana berarti proses pencucian merupakan proses yang paling penting dalam terbentuknya endapan bauksit laterit ini. Air, meteoric water, merupakan salah satu poin utama dalam proses pembentukan endapan bauksit laterit ini. Selanjutnya yang kita ketahui bahwa endapan laterit ini tentu saja terbentuk di daerah tepat berada di atas batuan asalnya, sehingga dengan terbentuk di atas langsung batuan utama, tempat terbentuknya dari endapan bauksit laterit ini merupakan tempat yang biasanya datar, di mana kelerengan sekitar 1-5 derajat. Seperti yang kita ketahui, endapan bauksit laterit terbentuk pada daerah subtropis, di mana derajat suhu biasanya berada pada rentang 22 hingga 23 derajat Celcius. Kemudian dengan curah hujan sekitar 1.200 mm. Terakhir adalah zona dari lapisan endapan bauksit laterit. Yang pertama itu adalah tanah penutup. Bagian atas adalah merupakan tanah penutup. Selanjutnya ada lapisan sidiolitik, dan yang ketiga ada lapisan neuroaerostone, dan yang terakhir ada lapisan lembu. Untuk penambangan biasanya dilakukan pada zona siodilitik, di mana aluminium biasanya kurang dari 45%, sehingga penambangan akan dilakukan pada daerah ini. Sekian materi yang kami sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Kami ucapkan sampai jumpa.